Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Niat itu menjadi sangat penting dan menentukan. Kalau kita mau menasihati orang, misalkan ada orang melakukan satu amalan yang salah. Dia sholat, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, bacaan Qur'annya salah. Kita mau menegur, maka perbaiki dulu niat kita. Apa niat kita negur? Jangan-jangan kita menegurnya hanya sebatas supaya kita dibilang alim, supaya kita dibilang amar ma'ruf nahi munkar, wal iyazubillah, kita tidak akan mendapatkan pahala secuil pun. Percuma. Bisa jadi orang itu benci kepada kita dan kita tidak mendapatkan pahala apapun dari dia. Lalu, yang kedua, hendaknya sebelum kita menyampaikan opini kita, ikhtiyarul amkinah wal azminah al mulaimah wal munasibah. Hendaknya kita memilih tempat dan platform yang baik. Kata Imam Asy-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani radhiyallahu taala anhum ajmain, beliau mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah, wa man wa'adha akhahu jahran faqad faddahahu wa syanah." Barang siapa menasihati saudaranya di dalam ruang lingkup yang tertutup, private lah. Saudaraku, sebentar deh. Saya mau menasihati kamu. Boleh nggak saya bicara dengan kamu? Sambil kita beliin makanan misalkan. Beliin aja tahu dadakan, kan murah, 10.000 dapat banyak tuh, dapat 20. Ketika dia sedang ngunyah tahu dadakan yang enak dan hangat itu, baru kita nasihatin. Tadi kamu sholatnya rukuknya kurang sempurna. Tadi bacaan Quran kamu Al-Fatihahnya itu salah. Tadi kamu ketika kamu sholat ternyata kamu kurang 1 rakaat. Coba bayangkan. Udah dikasih makan, dikasih nasihat. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu sudah memberikan perhiasan secara cuma-cuma kepada saudaranya dan dia sudah memberikan keikhlasan. Akan tetapi kalau ada orang menasihati saudaranya di dalam ruang lingkup yang publik, sengaja berteriak. Misalkan kita berteriak, sholatnya salah, ulang sholat kamu, tidak benar, rukuk kamu tidak sempurna, bacaan Quran kamu salah-salah dan lain sebagainya. Maka orang seperti itu tidak memberikan apapun melainkan hanya merobek kehormatan saudaranya. Waliyahzubillah. Fama yabqa min dzalika. Lantas apa yang tersisa dari itu? Sudah niat nggak benar, cara salah. Ilustrasi kedua. Kita punya baju, kita berangkat dari rumah bagus. Tiba-tiba tidak sadar baju kita tersangkut satu objek dan robek di bagian belakang kita. Bayangkan ada 2 jenis orang yang meminta Anda untuk mendengarkan nasihatnya, tapi dengan cara yang berbeda dan dengan tempat yang berbeda. Yang satu menasihati Anda di ruang publik secara terbuka dengan suara berteriak, yang satu dengan sembunyi-sembunyi dan tertutup. Bagaimana perasaan Anda diteriaki di tengah jalan? Itu baju Anda robek. Tidak mungkin kita akan menerima nasihat itu dengan baik. Akan tetapi apabila datang orang tersebut membisikkan kepada kita, wahai saudaraku, sesungguhnya bajumu sudah robek. Hendaknya kamu perbaiki pakaianmu, hendaknya kamu perbaiki bajumu. Maka insya Allah orang tersebut bisa menerima masukan dari kita. Yang ketiga, tarkul miro. Ini yang paling penting, meninggalkan debat kusir. Terkadang kita sudah menyampaikan nasihat kita, terkadang kita sudah menyampaikan ilmu kita, tapi memang ada orang-orang yang tidak bisa terima dan itu harus kita maklumi. Kalau ada orang yang muta'annid, bahasa agamanya itu muta'annid, artinya dia muta'assib bi ra'yihi, betul-betul berpegang teguh kepada pendapatnya, nggak mau nerima kebenaran. Coba kita renungkan nih sabda Nabi SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya jamin satu rumah di ujung surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Tuh camkan, meskipun dia benar. Kalau sebelumnya kita sudah bahas orang yang meninggalkan ghibah, menjaga lidahnya bisa masuk ke dalam surga, kali ini orang yang meninggalkan debat kusir. Dia sudah menasihati saudaranya yang salah, kemudian saudaranya tersebut bukannya menerima, malah memarahinya. Maka kalau dia meninggalkan di dalam keadaan seperti itu, perdebatan yang tidak ada faedahnya, perdebatan yang percuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin baginya surga. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin satu tempat di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Meskipun bercanda. Wa ana za'im bi baitin fi alal jannah liman hasana khuluqah. Dan aku jamin satu rumah di atas surga bagi yang memperbaiki akhlaknya. Pernah nggak kita berpikir
Kenapa di dalam surat Al-Baqarah kok disebutnya Baqarah, sapi? Kan konteksnya banyak. Konteksnya sangat luar biasa banyak. Ada umroh, kemudian ada Baitullah, ada Nabi Musa. Kenapa sih dinamain Baqarah? Kata Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memalingkan orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah ke dalam kisah Bani Israel yang kerjaannya selalu membantah nabinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, jauhi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena seolah-olah nih ya, karena innama itu adatul qasri wal hasri, karena innama itu seolah-olah mengisolir segala sesuatu yang ada di dalam sebuah teks. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan begini, sesungguhnya satu-satunya hal yang bikin celaka orang Bani Israel, yang bikin celaka orang Yahudi dan Nasrani, kathratu masailihim, banyak nanya sama nabinya, waqtilafum ala anbiya'ihim, dan juga banyak mendebat nabinya. Wal'iyadzu billah. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal. Kalau Allah sudah suka dengan antum, sudah suka dengan keluarga antum, sudah suka dengan jamaah antum, pengajian antum, semualah yang ada kaitannya dengan hidup antum, fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu amal dan menutup rapat-rapat pintu perdebatan. Tapi sebaliknya, man aradallahu bi 'abdin syarran, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka dengan Anda, sudah enggak suka dengan keluarga Anda, jamaah Anda, fataha 'alaihi babal jadal wa aghlaqa 'alaihi babal amal, maka Allah akan buka pintu perdebatan dan Allah tutup pintu amal. Salatnya di Facebook, iktikafnya di Instagram, baca Qur'annya di WhatsApp, sehingga akhirnya tidak mampu untuk menerapkan apa yang dia ketahui di dalam kehidupannya. Tinggalkan perdebatan, fokus dengan amal ibadah. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara. Astagfirullahaladzim. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.